Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran, penglihatan dan hati, agar kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita gunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu, dan kamu tidak mengetahui sedikit pun tentang sesuatu, dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menggunakan pendengaran untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan menggunakan penglihatan untuk melihat ayat-ayat Allah, dan menggunakan hati untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak menggunakan pendengaran kita untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan tidak menggunakan penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidak mempergunakan hati untuk memahami ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memenuhi neraka jahanam itu dari kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi hatinya tidak untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kata Allah seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat dari binatang, dan mereka adalah orang-orang termasuk orang-orang yang lalai. Maka itu kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang ternak yang mereka mempunyai pendengaran, penglihatan, hati, tapi tidak dibebankan bagi mereka untuk memahami, mendengar dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Berbeda dengan kita kaum muslimin dan muslimat, kita diwajibkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan hati kita memahami ayat-ayat Allah. Demikian juga pendengaran kita untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kaum muslimin dan muslimat, kita tidak menggunakan hati kita, mata kita
dan pendengaran kita untuk mendengar ayat-ayat Allah dan memahaminya dan melihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam neraka dan kita digolongkan dengan golongan orang yang sesat dan lalai dari menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kaum muslimin dan muslimat akan menyesal di hari kemudian, di hari akhirat, dan kita minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali untuk menggunakan hati pendengaran dan penglihatan kita untuk melihat ayat-ayat Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan kita, karena di akhirat itu hanya ada hari hisab, hari perhitungan, dan tidak bisa kita dikembalikan di dunia lagi. Untuk itu kaum muslimin, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari sebagaimana penyesalan orang-orang yang kafir, munafik dan pendosa yang tidak menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam mendengar, melihat dan memahami ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sekiranya kami dahulu di dunia mempergunakan pendengaran kami untuk mendengar ayat-ayat Allah dan mempergunakan akal pikiran kami untuk memahami ayat-ayat Allah, niscaya kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Demikian juga dalam firman-Nya yang lain, Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimina nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Sekiranya engkau melihat para pendosa itu, ketika para pendosa itu yang melakukan dosa tunduk kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan, "Rabbana absarna." Wahai Tuhan kami, sekarang kami melihat dan mau menggunakan penglihatan kami untuk melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah, dan kami sekarang mendengar dan kami ingin menggunakan pendengaran kami untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka farji'na, kembalikan kami di dunia dan kami akan beramal soleh, inna muqinun, dan kami termasuk orang-orang yang yakin, yang beriman. Tapi ini semua kaum muslimin dan muslimat sudah terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Demikian juga dalam firman-Nya yang lain, wa nufiha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yanzilun qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Dan ketika sangkakala ditiup, maka mereka yang berada dalam kubur, mereka menuju Tuhan mereka dengan cepat dan mereka mengatakan, "Aduhai, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami?" Dan ini adalah janji apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benarlah para rasul itu yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka di waktu di dunia, mereka tidak beriman, tidak menggunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka juga mempunyai pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, sehingga mereka menyesal tapi penyesalannya tidak ada gunanya. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang dapat kami sampaikan agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran, penglihatan, hati yang kita wajib untuk gunakan memahami, mendengar dan melihat ayat-ayat Allah agar kita
selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan tidak menjadi orang yang menyesal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat-ayatnya dan peringatan-peringatannya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.